yang harus melewati lumpur tebal, dan juga ini masih ada belum setengah perjalanan udah kita melewati jalan seperti ini. Perawatannya racun mahal, pupuk mahal, jadi nggak kebeli. Desa ini saya ingin dibangun, Bu. Air bersih ada, WC ada, Bu. Saya ingin, benar, Bu. Saya harap, Bu. Menjelajahi wilayah perbatasan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan menjadi destinasi Indonesiaku kali ini. Dataran subur di Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Oku Selatan di Sumatera Selatan menjadi tujuan kami. Sebuah desa penghasil kopi di bagian selatan Kisam Tinggi menjadi desa terakhir sebelum wilayah Kecamatan Muara II Kisam. Desa tersebut bernama Bandar Alam Lama. Sebetulnya, lokasi Bandar Alam Lama tak begitu jauh dari pusat kecamatan. Tetapi akses jalan utama hingga kini hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Kami mengemas barang-barang yang hendak dibawa agar aman di sepanjang perjalanan. Motor yang digunakan rata-rata sudah dimodifikasi untuk melintas di jalur yang akan ditempuh. Usai 2 km melalui kontur jalan yang sudah dicor, perjalanan sesungguhnya dimulai. Nah, meski sebetulnya jarak tempuh ini nggak begitu jauh, tapi karena kondisi jalan yang cukup berlumpur dan memang hanya bisa dilewati oleh motor aja, membuat perjalanan ini waktu tempuh kita menjadi lebih lama dari yang normalnya gitu ya. Wow. Beruntung hari ini terbilang cerah, tak terbayang jika kondisinya hujan, rombongan kami pasti akan kesulitan melintas. Tidak hanya 1-2 titik yang membuat kami kewalahan, karena kendaraan terpaksa tersendat di kubangan lumpur. Jadi ini memang habis hujan kondisinya dan motor juga kesulitan melintas, jadi saya penumpangnya harus turun dulu. Lumpurnya setebal ini. Kondisi jalan yang kami lewati ini cenderung menanjak dan hanya merupakan jalur setapak. Padahal, akses inilah yang menjadi jalan utama bagi warga desa Bandar Alam Lama untuk menuju pusat kecamatan Kisam Tinggi dan sebaliknya. Kondisinya membawa barang seperti rombongan kami ini memang agak terasa berat, apalagi di beberapa titik yang harus melewati lumpur tebal, dan juga ini masih ada belum setengah perjalanan udah kita melewati jalan seperti ini. Ya, bisa Pak.
rupanya salah satu motor dari rombongan kami harus menghadapi kendala. Rantai yang dipasang pada roda kendaraan terlepas karena tersendat oleh lumpur. Ya, rata-rata motor yang melintas di jalur ini dipasangkan aksesoris tambahan seperti rantai yang dipasang di roda agar tidak tergelincir saat melintas di lumpur. Ini ada satu motor yang rantainya sampai terlepas dari roda motornya. Lagi dicoba untuk dibetulin. Bisa nggak, Pak? Tak ada pilihan lain. Rantai pun harus dilepas dari roda motor karena terputus. Selepas hujan, medan jalanan ini tak luput dari lumpur tebal karena sama sekali belum dilakukan pengerasan jalan. Usai menempuh perjalanan begitu melelahkan, kami pun tiba di Desa Bandar Alam Lama. Nah, ini setelah melewati perjalanan yang sebenarnya nggak begitu jauh ya, hanya sekitar 5-6 km, tapi dengan medan yang begitu sulit, akhirnya kita sampai dalam waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sebagai wilayah dataran tinggi yang subur, warga Desa Bandar Alam Lama sejak dulu berprofesi sebagai petani kopi. Di pertengahan tahun seperti ini menjadi waktu paling baik untuk panen, sebab buah kopi rata-rata sudah matang ditandai dengan kulit buah kopi yang berwarna merah. Inilah hamparan kebun kopi di perbukitan yang menjadi tujuan kami untuk memanen. Nah, ini sekarang kita lagi jalan menuju ke kebun kopi yang ada di perbukitan. Jadi kalau dari pemukiman warga ini lumayan banget, kita jalan kaki sekitar 2 km ya. Dan ini sudah sampai di kebun kopi. Ibu-ibu di sini terbiasa berjalan kaki untuk memanen kopi, meski lokasi kebun berada di perbukitan tinggi. Sayangnya, kebun yang dipanen bukan milik sendiri. Para petani kopi Paruhbaya ini hanya sebagai buruh upah dengan sistem bagi hasil. Hal itu tak mematahkan semangat mereka, karena memang inilah satu-satunya tempat mereka menggantungkan hidup. Nah, ini kalau dilihat buahnya itu tumbuh subur di sini. Jadi kalau tanaman kopi di sini memang menjadi penghasilan utama warga sini. Dan ini ditanamnya di dataran yang tinggi ya, Bu. Sekarang kita lagi petik dulu atau memanen kopinya. Kalau orang sini sebutnya mutil kawe. Kawe itu kopi ya, Bu? Belakangan ini tak jarang petani kopi mengalami gagal panen karena adanya gangguan hama. Meski kebun kopi bukan milik mereka, namun perawatan yang dilakukan sendiri. Padahal untuk membeli pupuk saja mereka kesulitan. Bu Wai, Ibu sudah berapa lama jadi petani kopi? Lama. 30 tahunan. Wah, lama banget Ibu ya. Lama. Nah, dulu waktu Ibu jual itu dari harga 1 kilonya berapa tuh, Bu? 800. Rp100 Dulu. dulu waktu Ibu pertama kali. Dulu. Oh. Pertama sini. Kalau sekarang harga kopi itu berapa kalau dijual per kilo? Sekarang ini 27. 27.000. Dalam sehari dapat itu tuh 5 kintal. Upah buat Ibu berapa? Upahnya 1 karung. Oh gitu. 20.000. Pernah gagal panen nggak? Gagal panen. Karena apa itu, Bu? Kena hama. Hama? Oh, emang nggak ada obat hamanya, Bu? Obatnya ada, ini terbeli. Terus dibeli sendiri obat Beli hamanya? sendiri. Oh gitu. Jalan lancar, harapan enggak. Enggak bikin rumah lah borok. Pupuk hama, racunnya. Supaya nggak gagal panen ya, Bu ya? Pacak gitu nanam kopi.
Puluhan tahun menjadi buruh tani kopi, Bu Waitama dan teman-temannya belum pernah mendapat bantuan. Padahal, kopi merupakan produk unggulan Kisam Tinggi yang menjadi komoditas utama mereka. Namun, pada kenyataannya, para petani harus berjuang sendiri tanpa bertumpu pada angan tak pasti. Tak terasa setengah hari dilalui di tengah kebun, dan kami pun sudah lelah. Saya dan ibu-ibu petani kopi melakukan istirahat sejenak di pendopo kebun. Kalau kita istirahat dulu sambil makan makanan khas sini, yaitu lemang. Lemang ini sejenis ketan ya Bu ya? Iya. Dimasukkan ke bambu terus dibakar sambil istirahatnya minum kopi. Usai hasil panen kopi terkumpul, biasanya terdapat bantuan dengan motor karena lokasi kebun yang cukup jauh dari pemukiman. Kopinya sudah masuk ke dalam karung, sudah dikemas. Ini mau kita bawa pulang untuk nanti diolah. Ya Pak, saya ikut di sini ya. Ibu-ibu saya duluan. Ikut sama Bapak, nanti kita ketemu di rumah ya. Oke. Karena lokasi kebun berada di perbukitan, upaya untuk mengangkut hasil panen pun tidak mudah. Turunan curam disertai kubangan membuat kami harus lebih ekstra hati-hati dalam membawa muatan berbobot berat. Lintasan jalan setapak yang licin membuat saya harus turun untuk membantu mendorong motor. Inilah kondisi yang harus dihadapi sehari-hari untuk mendapat penghasilan dari kopi. Tiba di pemukiman, buah kopi dari kebun biasanya dijemur terlebih dulu di halaman. Rangkaian ini harus dilewati sebelum biji kopi terkelupas dari kulitnya. Sekarang ini lagi proses menjemur atau mengeringkan buah kopinya. Nah, sekitar 1 minggu baru bisa kering yang sempurna dan yang kering itu baru bisa diolah untuk digiling. Kopi yang dijual kepada penampung atau pengepul lokal biasanya sudah dalam bentuk green bean. Seiring berkembangnya zaman, petani kopi di desa Bandar Alam Lama sudah menggunakan mesin penggilingan untuk mengupas kulit buah kopi. Usai buah kopi sudah berubah menjadi bentuk green bean, kami pun siap untuk menjualnya ke lokasi rumah pengepul. Kondisi pasaran yang ada rupanya kini membuat harga kopi relatif rendah. Sebab musim panen secara bersamaan hampir terjadi di seluruh wilayah Kisam Tinggi. Usai ditimbang, ibu-ibu petani kopi mendapatkan 30 kg dengan harga 25.500 per kilonya. Hasil inilah yang didapat pada hari ini dan harus dibagi secara merata.